Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfahmi Ahmad Saleh Bitun, NIM 23111887. Di sini saya mau membuat video untuk memenuhi tugas di mata kuliah e-marketing yang diampuh oleh Bapak Agung Slamet Prasetyo SITMM, di mana tugasnya itu disuruh untuk membuat video penjelasan singkat tentang perkembangan digital marketing dari era dulu sampai atau awal kemunculannya sampai sekarang. Nah, langsung saja ke videonya. Nah, awal kemunculan digital marketing itu munculnya itu di awal tahun 1990-an. Itu ditandai dengan di tahun 1990 muncul mesin pencari pertama, itu kayak Archie namanya. Itu dibuat untuk mencari file-file yang ada di internet. Nah, di tahun 1994 itu muncul iklan banner pertama secara digital di website perusahaan AT&T. Nah, ini tuh dianggap sebagai awal munculnya era periklanan atau era marketing digital untuk pertama kalinya. Nah, lanjut di era tahun 2000-an, di mana ini era marketing digital ini masuk di era search engine dan juga email, di mana di tahun ini penggunaan internet itu sudah makin meningkat. Jadi hadirlah perusahaan-perusahaan seperti Google yang bisa membuat marketing atau pemasaran itu bisa lewat mesin pencariannya mereka, misalkan kayak lewat SEO atau search engine optimization ataupun SEM, search engine marketing. Nah, hal ini tuh berkembang sangat pesat, dimana jadi hal kayak gini dimana ini berpengaruh ke perusahaan-perusahaan dimana mereka mulai menggunakan kayak email marketing, email untuk marketing. Jadi bisa ngiklanin produk mereka lewat email, jadi bisa langsung ke konsumen. Terus ada website, mereka juga mulai bikin website untuk bisnisnya mereka. Terus juga ada iklan berbayar tadi, misalkan mereka lewat SEO-nya Google tadi, SEO atau SEM. Jadi ya produknya mereka itu bisa paling atas di mesin pencarian Google ini. Nah, di periode ini juga itu digital marketing itu masih fokus di di website dan juga email. Nah, masuk di era tahun 2010-an, di mana ini udah muncul era-era media sosial. Nah, itu ditandai dengan munculnya Facebook yang dibuat Mark Zuckerberg di dorm atau di asrama kampusnya. Terus muncul Instagram, terus muncul pokoknya banyak lah media sosial yang muncul di era tahun 2010-an ini. Nah, hal ini nih, media sosial ini membuat strategi pemasaran itu berubah. Jadi brand tidak hanya beriklan kayak sebelumnya, tapi juga mereka bangun interaksi dengan konsumen. Mereka bangun komunitas dengan konsumen.
supaya ada interaksi dengan pelanggannya mereka. Nah, hal ini itu membuat atau memunculkan kayak pekerjaan-pekerjaan kayak influencer marketing. Jadi orang-orang yang influencer, orang-orang kayak saya atau kayak kita, terus mereka uh, uh, review produk ataupun review review produk, terus kayak ada konten marketing. Jadi mereka bikin video untuk bahas-bahas produk ataupun makanan apapun itulah. Pokoknya mereka bikin video. Terus ada juga video marketing sama seperti tadi. Bikin video untuk produk-produk. Mau itu mereka review ataupun mereka uh, pakai terus mereka review. Pokoknya di review lah produk-produk itu. Nah, itu di era tahun 2010-an atau disebutnya era media sosial lah. Nah, terakhir itu era sekarang ini atau disebutnya era mobile dan juga data. Kenapa disebut demikian? Karena uh, dengan smartphone, mobile ini kan smartphone kan ya, itu aplikasi-aplikasi kayak TikTok atau digital marketing atau pemasaran digital itu jadi lebih personal. Makanya di sini mereka nyebutnya era mobile dan juga data karena uh, lebih personal aja ke pengguna atau ke pelanggannya langsung. Kenapa demikian? Karena beriklan ataupun bikin pemasaran lewat digital itu by data. Jadi uh, sesuai dengan data pelanggan yang mereka miliki. Jadi sesuai dengan algoritma yang dipunyai oleh pelanggan itu di smartphone-nya. Jadi lebih pribadi lah dibilangnya. Terus dia lebih di era sekarang ini dia lebih cepat karena real time. Jadi kayak ya ngiklan digital marketing real time hari ini jadi nggak maksudnya nggak butuh berminggu-minggu untuk dia misalkan kayak lewat TikTok FYP. Kalau bikin hari ini bisa juga FYP-nya hari ini jadi real time. Lebih terus kayak lebih visual itu dalam artian kayak misalkan di TikTok lagi itu kan video-videonya pendek, apalagi sekarang zaman sekarang generasi saya itu lebih suka video-video yang to the point, pendek tapi ada 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 pesan di dalamnya. Misalkan mereka malas, generasi kayak saya ini generasi Z dan ke atas itu malas lihat video-video yang lama. Mereka lebih suka lihat video-video yang cepat, to the point. Terus juga uh, di uh, di era sekarang juga kan ada kayak marketing digital itu bisa lewat live streaming. Jadi kita sebagai konsumen itu bisa langsung tanya nih, misalkan ke produsen pembuat atau perusahaan pembuat misalkan produk tersebut. Jadi bisa langsung ditanya kayak spesifikasi produknya itu seperti apa, terus bahan-bahan yang digunakan itu apa. Jadi bisa langsung tahu keinginan ataupun bisa langsung tahu misalkan oh ini cocok untuk saya, oh ini nggak cocok untuk saya. Nah, di era sekarang juga, era marketing digital sekarang juga bisa berkembang yang namanya AI marketing. Jadi marketingnya itu bukan hanya dari manusia, tapi juga bisa lewat AI. Dimana kayak misalkan kita bisa buat mungkin iklan-iklan lewat AI, mungkin suruh apa kita bikin AI untuk bikin prompt untuk AI bikin iklan yang sesuai dengan keinginan kita ataupun bikin video. Banyak aplikasi AI sekarang yang bisa bikin video sesuai dengan keinginan kita. Nah, dan juga
performa marketing digital berbasis data ini dia lebih akurat. Kenapa? Karena kan dia ini lebih personal, lebih pribadi ke pelanggan-pelanggan satu-satu kan, jadi lebih to the point. Jadi nggak perlu tuh yang namanya, kalau dulu di era 2010-an, di era media sosial kan, misalkan kayak di YouTube ataupun di Facebook itu kan nggak ada yang namanya personalisasinya. Jadi kita ngiklan tapi kenanya semua dari umur 10, misalkan dari yang umur 10 tahun sampai umur 60 tahunan. Nah, di era sekarang ini kita bisa lebih personal nih, misalkan bikin video tentang review makanan seblak misalkan. Nah, itu kan kesukaan-kesukaan generasi-generasi Gen Z dan juga ke atas atau perempuan lah istilahnya. Nah, itu bisa lebih, kalau di digital marketing era sekarang itu bisa lebih personal ke orang-orang atau pelanggan-pelanggan yang memang suka suka seblak ini, karena memang sebelumnya di basis data mereka atau di um, algoritma pencarian apa namanya, pencarian di media sosial mereka ataupun di TikTok. Nah, itu tuh udah ada, mereka sering lihat video-video tentang seblak dan lain seblak. Jadi algoritmanya itu ada. Jadi kita tinggal mungkin beli data mereka di aplikasi kayak TikTok itu ataupun YouTube, terus nanti tinggal kita iklanin saja ke mereka, atau kita munculkan terus iklan kita di media sosial orang-orang yang suka dengan produk seblak ini. Nah, itu yang terakhir. Jadi mungkin kesimpulan singkat dari saya ya, uh, digital marketing ini tuh berkembang dari yang dulu awal-awal hanya sekedar iklan banner di website, menjadi uh, strategi pemasaran yang berbasis data dan juga algoritma. Yang dulunya kayak cuman tempel terus semua orang lihat, ataupun enggak orang nggak lihat pun sekarang bisa, semua orang bisa lihat, ataupun lebih ke personal, lebih ke pelanggan satu-satu. Nah, jadi kayak intinya itu kayak digital marketing itu harus mengikuti perkembangan teknologi dan juga perilaku pengguna-pengguna yang ada di internet. Pengguna-pengguna ini bisa pelanggan, bisa konsumen ya. Jadi marketing digital harus mengikuti perkembangan teknologi dan juga penggunanya, supaya ya orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan ini tidak kudet lah istilahnya, harus follow the trend kayak gitu. Mungkin uh, seperti itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.